Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya M. Arvin Saskoro dengan NIM 210910648. Kali ini saya akan menjawab soal dari Matlab ini. Langsung saja kita mulai. Satu ini, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini. 3x ditambah 5y sama dengan 44, 5x ditambah 2y sama dengan 29, menggunakan tiga cara, ya, substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Pertama dengan substitusi. Kita definisikan dulu untuk A1, B1, dan totalnya ini kita definisikan biar bisa langsung kita masukkan ke dalam ini program. Lalu proses mencari nilai Y. Ini langsung aja kita jalankan. Ini mencari nilai Y. 5x ditambah 2y sama dengan 29. Lalu 5 dikali 44 dikurangi 5y per 3 ditambah 2y sama dengan 29. Ini 220. 5 dikali 44, 220. 5 dikali min 5y itu min 25y per 3 ditambah 2y sama dengan 29. Ini untuk menghilangkan ini dibagi tiganya per tiganya, maka semuanya dikalikan dengan 3. Jadi ini sama, lalu 3 dikalikan, lalu 2y dikalikan 3 menjadi 6y, dan 29 dikalikan 3 jadi 87. Lalu lanjut perhitungan seperti biasa, nanti akan ditemukan dengan y-nya nilainya 7. Karena y udah ditemukan, langsung mencari nilai x. Ini 3x ditambah 5y sama dengan 44. Nilai yang tadi tinggal dimasukkan ke dalam ini. Jadi 7 dikalikan dengan 5, yaitu 35. Lalu dikerjakan hingga x ditemukan nilainya 3. Y-nya 7, x-nya 3. Ini proses untuk mencari nilai y-nya. Dan yang ini proses untuk mencari nilai x. Lanjut dengan metode eliminasi. Ininya kita samakan, sama seperti tadi. Lalu langsung masuk ini kita eliminasi seperti ini. Jadi kita misalkan mau mencari nilai y, maka kita hilangkan yang x ini. Jadi 3x dikalikan dengan 5 dan yang 5 dikalikan dengan 3. Ini saat sudah sama gini nanti akan kita kurangi semua sehingga 15x-nya ini hilang. Ini 25y dikurangi 6y sama dengan 19y, dan 220 dikurangi 87 sama dengan 133. Ini kita pindah ruas, y sama dengan 133 dibagi dengan 19, maka dapat hasil y itu 7. Lalu jika ingin mencari nilai x-nya, maka yang dieliminasi y-nya, kita hilangkan y-nya. 5y dikalikan 2 dan yang 2y dikalikan dengan 5 agar nilainya sama. Lalu ini 6x dikurangi 25 dan 88 dikurangi 145. Hasilnya min 19x sama dengan min 57. Ini pindah ruas, jadi x sama dengan min 57 bagi min 19. Ini karena sama-sama min, maka jadi plus. Min ketemu min jadi plus. Jadi x sama dengan 3. Lanjut dengan metode Cramer. Ini sama seperti tadi. Lalu x-nya total satunya ini 44 dikalikan B2 dikurangi total 2 dikalikan B1 per A1. A1 dikalikan B2 dikurangi A2 dikalikan B1. Itu untuk mencari nilai x-nya. Dan ya ini total 2-nya dikalikan A1 dikurangi total 1 dikalikan A2 per A1 dikali B2 dan min A2 dikali B1. Maka nilai x dan y dari persamaan 3x plus 5y sama dengan 44 dan persamaan 5x ditambah 2y sama dengan 29 adalah
nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya 7. Jadi mau menggunakan metode manapun hasilnya sama. Nilai X-nya 3 dan Y-nya 7. Lanjut ke soal nomor 2. Menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1, 1,50, 2, 2,1, dan 5, 4,2. Lalu gambarkan grafiknya. Di sini kita menggunakan library untuk membuat grafik. Kita menggunakan namanya matplotlib.pyplot agar bisa menjadi grafik. Nah, ini titik titik satunya ini yang P1, lalu yang ini titik kedua, dan yang ini titik ketiga. X-nya itu 3,2. Lalu ini rumus rumus dari interpolasi kuadratiknya. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilai tadi ini ke dalam rumus ini. Lalu kita tentukan nilai Y yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu nanti dimasukkan ke dalam array. Lalu setelah itu bisa diurutkan nilai X-nya menggunakan for perulangan. Lalu yang Y juga akan diurutkan yang bagian sini untuk menampilkan grafiknya. Ini judul grafiknya, grafik interpolasi kuadratik. Ini plotnya array untuk apa? Array X sama array Y-nya, XY-nya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ini grid untuk menampilkan kotak-kotaknya. Jadi nilai Y yang kita dapat 2,886. Sesuai sama yang di grafik 2,886 di sini. Lanjut ke nomor 3. Selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. 6W ditambah 12X dikurangi 3Y ditambah 6Z sama dengan min 21. 12W ditambah 6X ditambah 9Y dikurangi 3Z sama dengan 51. 18W dikurangi 9X ditambah 12Y ditambah 12X sama dengan 57. Dan min 6W ditambah 3X min 6Y dikurangi 3Z sama dengan min 27. Jadi kita kerjakan dengan metode Gauss-Jordan. Kita masukkan library NumPy ini. Nah, karena di NumPy itu ada metode Gauss-Jordan-nya nih. Kita pakai line alik nih. Langsung aja ini matriks A ini kita masukkan nilai-nilainya tadi yang di depan, dan matriks B-nya itu yang sebelah kanan nih. Yang ini matriks A. Langsung aja kita jalankan. Jadi hasil dari Gauss-Jordan ini, yang pertama dapat nilai 2, yang kedua dapat min 1, yang ketiga adalah 3, dan yang keempat adalah min 2. Lanjut ke nomor 4A. Nomor 4, suatu fungsi fx, x kuadrat dikurangi 2 x min 2 dengan batas bawah x0 sama dengan 2 dan batas atas x1 sama dengan 3. Tentukan nilai akar x dengan menggunakan metode biseksi dan metode regula falsi. Yang pertama kita pakai metode biseksi dulu. Ini def untuk membuat tabelnya. Lalu kita tentukan batas atasnya 3, ini batas x0, batas bawahnya 2, x1 batas atasnya 3, lalu toleransi error 0,001. Ini persamaannya, dan kita masukkan iterasi maksimum. Ini pendefinisian, langsung kita ke ini n, jumlah iterasinya kita batasi sampai 10.
dimulai dari nol, dan kita buat perulangan ketika i lebih kecil daripada n dan nilai absolut nilai absolut apa nih, batas atas dikurang nilai absolut batas atas dikurangi batas bawah lebih besar dari sama dengan toleransi error, maka ini akan programnya berjalan terus. Ini perhitungan ini untuk nilai x, fx, fx0 dan fx1. Lalu kita tambahkan hasil ke langkah-langkahnya dan x-nya kita masukkan ke dalam array x. Ini tabelnya, iterasi akan berhenti ketika sudah mencapai iterasi maksimum atau fx lebih dari 0 atau error toleransi errornya itu 0,001. Ini nilai x sudah didapatkan di iterasi ke-10 dengan nilai x-nya ini 2,73145. Lanjut dengan metode regula falsi. Kita sama menggunakan tabulet untuk menampilkan tabelnya. Di sini ada kita import mat sama numpy. Nah, ini untuk ini fungsi persamaannya. Lalu ini fungsi untuk menampilkan tabelnya. Fungsi tabelnya. Lalu ini fungsi untuk menjalankan regula falsi. Ini langsung kita masukkan nilai-nilainya. Ini batas bawahnya A, ini 2, batas atasnya 3, sama seperti tadi. Lalu kita masuk ke ini perulangannya ketika I lebih kecil dari N, lebih kecil dari sama dengan N, maka ini programnya akan terus berjalan. Jika fx sama dengan 0 atau akar telah ditemukan, program akan berhenti. Dan jika fx lebih kecil dari angka toleransi error, maka program juga akan berhenti. Jika tidak, maka iterasi akan terus berjalan sampai fx sama dengan 0 atau fx lebih kecil dari toleransi 0. Ini syarat regula falsinya. Jika fa dikali fx lebih besar dari 0, maka a sama dengan x. Tapi jika tidak, maka b sama dengan x. Ini batas bawahnya 2, batas atasnya 3, toleransi errornya ini, dan iterasinya 10. Kita samakan seperti tadi. Sama iterasi akan berhenti ketika sudah mencapai iterasi maksimum atau fx lebih dari 0 atau error. Ini tabelnya. Nah, jadi dia udah berhenti di sini karena nilai x-nya sudah didapatkan pada iterasi ketiga dengan nilai x ini 2,7317073. Jadi tidak perlu dilanjut karena nilai x-nya sudah didapatkan. Ya, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.